Malam foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik yang di bidangnya masing-masing didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first edutech F&B in Indonesia. Belajar kuliner ya di Foodies. Nah, saya akan coba undang narasumber kita malam ini. Buat teman-teman yang udah join, silakan loh, monggo loh kalau mau disebutin dari mana, dadah-dadah, siapa tahu tiba-tiba nanti ketemu teman yang bisa networking bareng. Sementara teman-teman dadah-dadah, nyiapin catatan juga boleh. Saya mau undang dulu narasumber kita malam ini ya. Ditunggu. Terus nggak bosan-bosannya aku pengen ngingetin buat teman-teman yang nanti mau nanya sama narasumber kita, itu jangan lupa di kolom Q&A ya, jangan di komen. Karena komennya bentar lagi akan aku matiin. Halo, selamat malam. Halo, halo. Nah, Halo, udah Mbak. tersambung. Aku bahagia loh kalau cepat tersambungnya. Halo, halo, Iya, apa iya, kabar? halo. Baik, baik. Apa Aku kabar, Mbak? manggilnya apa nih? Randi, Randi aja, Randi. Mas, Ya, apapun lah. Bah, Randi aja. Om Randi, aja, Om. gitu. Om, jangan Bercanda, udah bercanda. tua nanti. Opa Bercanda, aja. bercanda. Oke, Randi aja ya. Iya, Randi aja. Halo. Ya. Halo, Gimana? halo. Di Bandung juga kan ya? Di Bandung juga kan ya? Atau di mana sih, lupa gue. Jakarta. Di Bandung ya? Saya Jakarta. Oh, Jakarta. Hujan nggak? Di Iya, Bandung iya. hujan soalnya. Enggak. Sekarang enggak hujan. Oke, nah thank you banget buat Randy yang malam ini sudah mau memberikan waktunya untuk sharing-sharing buat teman-teman foodpreneur loh. Aku bahagia banget lah sebenarnya. Halo. Loh, kok mati kayaknya? Halo. Kayaknya terputus ya. Teman-teman bisa tolong komen nggak? Ini kayaknya terputus ya, Randy-nya ya. Coba aku cek dulu ya. Halo? Ya, halo. Putus, Di Mbak, aku, tadi. tadi putus di aku tapi gambarnya freeze. Teman-teman ada yang bisa komen nggak? Ini Halo. gambarnya freeze-nya cuma di aku atau di teman-teman juga? Boleh nggak minta komennya dong? Biar aku bisa ngecek ya. Kalau di Randy, gambarnya freeze nggak? Aman, udah. Enggak, udah aman. Aman ya? Iya, tadi aku Coba, sempat mau tanya dulu teman-teman. Kan, keluar tadi sempat otomatis ke exit sempat gitu. keluar ya? Iya. Sebentar. Teman-teman komen dong. Ini bisa lihat wajahnya Randy yang jalan nggak? Jalan. Oh, aman. Kayaknya di aku doang sih. Kayaknya freeze. Nggak apa-apa lah. Aku ngira-ngira aja lah. Iya. Oke, siap. Berarti malam ini aku mau ngingetin lagi buat teman-teman, sebentar lagi komennya mau aku off ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau hari ini nanti nanya ke Randy, itu bisa di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya di bagian bawah. Oke, nah kayaknya mungkin paling enak kenalan dulu kali ya, dari Randy-nya aja kayaknya yang kenalan. Daripada aku nyebutin, enakan langsung dari orangnya. Gitu. Siap. Ya. Jadi sebenarnya Randy ini apa namanya ya? Jadi Randy ini sebenarnya siapa? Dulu latar belakangnya tuh apa sih sebelum bisnis kuliner? Silakan. Oke. Pertama saya thank you dulu sama Mbak Sarita, sama Foodies juga udah invite. Saya senang banget di sini. Karena saya salah satu alumni Foodies juga. Saya udah ikut 2 kali master kelasnya Foodies. Kalau boleh sharing dikit, ya keren banget. Kayak banyak hal yang saya pelajari, baik teknis maupun mindset sebagai pembisnis kuliner. Kayak gitu sih. Jadi kalau buat teman-teman juga kalau punya kesempatan untuk ikut, ya boleh banget. Karena worth it sih intinya. Karena selain belajar juga kita networking sama pembisnis kuliner. Oke, untuk saya pribadi, saya Randi, saya founder dari Master Culinary Group. Saat ini kita running 3 brand. Pertama adalah Master Squid, yaitu snack cumi-cumi yang berukuran besar. Yang kedua Hehe Boba Bar, yaitu boba drinks.
Yang ketiga geprek baron. Jadi ayam geprek itu yang terbaru sih pas kita launching 2020 pas lagi pandemi. Nah, untuk background saya pribadi, saya kuliahnya uh, ilmu komunikasi, advertising lebih tepatnya. Jadi setelah itu saya ada kesempatan juga untuk sekolah di China selama 1 tahun. Nah, di sana saya juga banyak belajar tentang gimana sih bisnis di sana, karena di sana kan saya kebetulan di Guangzhou, kota perdagangan. Jadi banyak tuh orang luar yang beli barang atau bikin sesuatu terus kirim ke negaranya. Nah, di sana saya selain belajar bahasa juga banyak belajar tentang bisnis gitu ya, secara tidak langsung. Nah, pulang dari sana setelah 1 tahun, saya dari apa yang saya pelajari di sana ya saya pergunakan. Jadi saya sempat masukin import baju bola pada saat itu. Jadi jersey sepak bola pada saat itu lagi booming banget 2013 ya, masalah. 2013 sampai 2015 saya bisnisnya itu. Jadi karena saya import barang dari China, jadi saya otomatis kayak dalam 1 tahun 2 sampai 3 kali saya ke sana untuk ngobrol atau untuk nyari barang gitu ke supplier. Sana pagi sampai sorenya saya ke kerjaan saya. Nah, biasa sore ke malamnya saya jalan-jalan, mau kayak nyemil atau nyari-nyari makanan, ya santai-santai lah intinya. Nah, sampai satu saat Halo, gitu. halo, kayaknya Ya, tadi halo. agak terputus. Iya. Udah. Udah. Ya, siap. Ya, jadi waktu saya lagi urusan bisnisnya udah selesai, nah biasa malam kan saya jalan-jalan. Nah, sampai suatu saat saya ketemu kayak kedai yang baru buka, nah jual yang cumi goreng tepung ini. Saya ngeliat antriannya kan panjang banget. Ini apaan sih, kok menarik banget nih. Terus pas saya lihat, wow, ini kayak oke banget gitu ya. Cumi goreng tepung, tapi dijadiin cemilan gitu. Dan ukurannya gede. Menurut saya ini, menurut saya pada saat itu ya, ini bisa banget dijual di Jakarta. Pada saat itu kan belum ada tuh yang kayak model-model gitu yang booming gitu, belum ada. Jadi masih kayak, apa ya, masih saya lihat kayak oke banget. Karena apa? Marketnya udah ada. Jadi kalau misalnya kita ke restoran seafood kan cuma konsepnya yang berbeda. Kalau sebelumnya ini sebagai lauk, nah ini kita bikin jadi snack. Oke, pulang dari gue pengen buat nih Halo, gimana halo. caranya. Walaupun saya nggak ada background F&B sebelumnya, saya kuliahnya kan advertising. Nah ya udah akhirnya saya coba-coba lah intinya beli barang supermarket lah, terus belajar coba lihat-lihat internet gimana cara nepunginnya ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Masih semuanya serba otodidak lah intinya. Ya coba sekali 2 kali ya gagal terus lah intinya. Habis itu ya sampai gagal ke tahap lumayan gitu. Pas lumayan bukannya udah enak ya, intinya satu level di atasnya gagal lah. Nah dari lumayan itu ya saya coba nekatin ya. Karena saya udah nggak sabar, saya nekatin aja lah. Pokoknya semoga orang suka aja lah intinya. Saya nekatin, saya bikin ikut bazar di waktu itu lagi bazar makanan lagi happening banget. Terus saya coba ikut persiapan seadanya lah. Itu tahun berapa tuh kurang lebih? Pas basar-basar itu tahun berapa tuh? Halo. Halo, iya? Halo? Iya. Iya. Nge-lag tuh katanya ya. Halo? Iya. Halo? Aku yang nge-lag atau Mbak yang nge-lag ya? Halo? Nggak tahu nih. Halo. Soalnya ada yang komen. Teman-teman bisa komen yang nge-lag saya atau Randy ya? Halo? Hai. Kayaknya terputus ya. Enggak. Aku yang nge-lag atau Mbak yang nge-lag ya? Oh enggak ya. Halo. Di aku sih kalau di aku Randy sih yang nge-lag suaranya. Masnya tuh. Oh, saya yang nge-lag ya? Halo? Iya. Iya. Halo? Udah Ya. aman belum? Halo? Randy, kayaknya ya, masih. Halo? Halo.
Hai. Kalau di aku suaranya jelas sih. Ya. Teman-teman udah jelas belum suara Randy sama wajahnya? Hai. Udah sih kayaknya. Kayaknya Oke. kalau di aku udah jelas. Oke, gimana? Oke, siap, siap, Nah, siap. tadi itu Sorry, sorry, tahun sorry. berapa ya? Ya, Pas di jadi Basar-Basar itu tahun berapa ya? oke, aku bazar dari tahun 2015. Pas tahun 2015 bulan Agustus. Aku ingat banget pas Ya. lagi acara 17-an ya, itu mulai bazar ya kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, ya intinya dari bazar itu ternyata lumayan disambut baik gitu ya, disambut baik. Dari yang ya kualitas yang kita sajikan ya menurut saya emang belum proper banget lah. Tapi ternyata konsep itu disambut baik sama customer. Ya. 3 hari berturut-turut kita sold out tuh. Nah, Ya. kayak usaha pertama terus sold out kayak bikin bakar semangat banget kan. Nah, saya Mm. jadi kayak setelah itu kayak wah gila ini boleh banget nih diseriusin nih kayaknya menarik gitu ya. Akhir itu ya udah pulang dari situ saya ikut apa cari-cari bazar terdekat di mana nih yang waktu-waktu terdekat pokoknya gila-gilaan lah intinya pengen konsen. Kebetulan bisnis saya yang sebelumnya memang lagi slow karena setelah saya ingat setelah Piala Dunia 2014 itu habis itu jersey bola agak-agak kurang jadi saya punya waktu Mm. lumayan lenggang lah. Nah ya Mm. udah setelah itu saya ikutin bazar tuh dari bazar tuh bazar saya pindah-pindah Mm. terus sampai satu saat gila-gilanya tuh kayak di dalam hari yang sama kita split ke 3 bazar. Saya orangnya dari mana? Dari teman dan saudara. Saya kontak, bisa bantuin gue gak? Bisa bantuin. Akhirnya kekumpul tuh kayak tiga tim lah. Akhirnya kita Mm. split ke 3 tim. Jadi hari yang sama. Jadi kayak, wah, setelah itu kayak, wah capek juga ya. Gila, bazar. Kayak gini terus. Kalau kita nggak ikut bazar, nggak eksis. Ntar kalau Mm. misalnya ikut bazar, baru eksis. Ya kayak Ya. muncul hilang kan. Kayak, Ya, ya. ya udah, akhirnya kayak, ya udah kayak kita mesti kayak ikut masuk ke mall deh kayak next level lah intinya walaupun pengetahuannya sangat minim ya tapi pengen aja gitu akhirnya kita buat proposal ke mall kita masukin 1 mall 2 mall ya karena kita masih newbie juga ya, ditolak ya saya maklum aja lah emang masih baru banget karena kita cuma anak bazar intinya kalau penyanyi itu masih pengamennya tuh belum profesional lah ya maksudnya ya kita masih ngamen sana sini aja gitu kan ya tapi ya udah akhirnya kita punya kesempatan untuk masuk 1 mall di Jakarta namanya Ciputra Mall nah mulai dari Mm. situ baru kita berkembang sampai saat ini gitu Itu tahun berapa tuh pas mulai di mall Ciputra? oke 2016 2016 Oke, 2016 ya. 2016 Punya outlet lah atau booth sebenarnya. outlet Oh. jadi outletnya tuh di lantai LG 2 atau di bawahnya LD tuh biasa mall sebutnya basement tapi itu mall sebutnya LG 2 Mm, gitu. mm, mm. Ini ya yang dekat kampus ya? Iya, Untar. deket Untar. Itu kampus Ya. saya kebetulan dulu saya kuliah di Oh sana. gitu. Oh kuliah di sana. Iya. Oh Jadi berarti ya udah familiar banget berarti ya? familiar banget dulu kalau kelas kosong ya mainnya ke sana. Gitu. Iya 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 iya. Oke oke. Nah terus waktu apa namanya? Berarti sebenarnya terjunnya Randy ke bisnis kuliner itu sebenarnya kayak semacam apa ya? Bisa dibilang tadinya nggak terlalu nggak di planning banget ya kayaknya. Cuma karena sering jalan-jalan ke Cina, jalan-jalan ke Guangzhou gitu, Ya, atau gimana? ya nggak di planning, cuma memang pada saat itu pengen cari sesuatu hal yang baru lagi sih intinya. Karena jujur aja, saya nggak main sepak bola dan saya nggak ngerti tim sepak bola, sejujurnya. Karena ada opportunity aja sana, makanya saya jual jersey bola pada saat itu. Nah, sebenarnya passion saya sih di kuliner. Pas saya mau kuliah, sebelum waktu itu, saya mau kuliah perhotelan, jadi tukang masak. Jadi, tapi orang tua nggak boleh, lu mau ngapain? Kayak saya capek-capek di dapur ya, gitulah intinya. Iya, iya. Ya, pemikiran yang pada umumnya lah, maksudnya yang ya orang zaman dulu mungkin mikirnya kayak gitu ya. Tapi ya udah akhirnya saya pilih carilah dari DKV apa kok Vcom akhirnya masuk Vcom. Vcom ya. Nah, iya ilmu komunikasi advertising. Nah, setelah itu apa ya tadi? Ya, passionnya memang udah di F&B. Nah, kebetulan di situ. Nah, oh ya sebelum itu saya ada sempat ikut bertiga sama teman-teman bikin kaki lima kue cubit. Iya, kue cubit pernah. Jadi jalan beberapa bulan lah kita bikin kue cubit bareng-bareng itu bertiga sama teman gitu. Cuma karena kita kaki lima tantangannya banyak juga gitu.
musim hujan lah, terus ya preman sana sini, ya terus ya kayak gitu-gitulah. Akhirnya saya sempat kayak gitu, terus kebetulan saya ngelihat konsep ini menarik, saya coba buat, akhirnya ya jalan juga sih, puji Tuhannya. Nah, terus pas udah punya outlet di Ciputra itu udah Master Squid tuh atau apa brand? Master Squid, oh ya Master Squid, saya belum sebut ya, Master Squid. Iya, belum sebut. Sorry. Ya. Gak apa-apa, Jadi gak apa-apa. brand pertama saya emang Master Squid gitu di tahun 2015 gitu. Jadi 2015 Master Squid, Hehe Bobabar ya? Hehe Bobabar tahun 2019 awal. 2019 Hehe Bobabar, kemudian si siapa namanya? Tadi Geprek apa Baron, Geprek Baron baru 2020. 2020 Agustus, ya. Waduh, baru banget ya. Baru banget. Ini outlet kalau si Hehe sama Geprek Baron ini outletnya di mana aja ya? Oke, kalau untuk Hehe itu ada beberapa tempat sih, Mbak. Jadi kayak ada di Jabotabek, terus sama di Tanjung Pinang, Labuan Bajo, terus di Pontianak. Iya, kebetulan kebetulan ada, terus di Bintan juga ada, kayak beberapa lah. Terus kalau misalnya si Geprek Baron itu kita lebih ke cloud kitchen. Jadi space yang ada kita maksimalkan. Karena di pandemi ini kenapa Geprek Baron kita buat? Jadi di pandemi ini kita perhatiin isunya ada dua, isunya ada kesehatan sama finansial. Jadi itu pun berhubungan dengan dunia bisnis F&B. Jadi yang laku itu adalah makanan sehat atau makanan yang terjangkau. Akhirnya kita bikin ya pilih yang salah satu makanan yang terjangkau. Makanan terjangkau apa aja sih kita ituin ya, tulisin satu-satu. Oh ini. Salah satunya ya ayam geprek, dan ayam geprek kita lihat datanya salah satu makanan terlaku di ojek online. Ya udah kita coba buat gitu. Terus konsep ya gitulah. Jadi based on data ya sebenarnya ya. Ya based on data, karena kan pas pandemi kan banyak santai juga tuh. Jadi kita banyak browsing lah. Bukan santai, lebih punya waktu untuk duduk di komputer kali gitu kan. Kan biasanya keliling gitu kan. Ya begitulah. Jadi gitu. Nah, oke. Nah, tapi kalau Randy ini waktu pertama kali bikin bisnis nih ya, bikin bisnis pas yang kalau aku lihat kan yang bener-bener kayak mulai basar-basar 2015, kemudian punya outlet pertama 2016. Nah, waktu 2015 sama 2016 itu ya sebetulnya udah kepikir belum? Oh, nanti gue 3 tahun lagi gue bakal buka brand kedua gitu. 1 tahun lagi gue bikin brand ketiga, atau sebetulnya itu go with the flow aja? Iya. Jadi belum sama sekali sih, Mbak. Karena ini juga dunia baru untuk saya. Jadi ya saya jalani dulu, pelajari dulu, adaptasi dulu. Dan karena pengetahuan saya juga minim, saya juga harus banyak belajar dulu. Salah satunya di foodies, serius. Salah satunya foodies. Jadi saya banyak hal yang saya pelajari untuk kayak gimana sih cara ekspansi, gimana sih manage skala yang lebih besar dibanding bisnis yang saya jalani. Oh kayak gini. Baru saya intinya pede untuk jalan gitu. Pede untuk jualan di other brand atau di other konsep gitu kan. Jadi ya itu sih, saya pelajari dulu, lengkapi diri saya, habis itu baru saya ini sih. Kalau dari awal nggak ada, karena gimana mau maksudnya ini berapa lama aja saya nggak tahu jalannya, yang penting saya jalanin dulu sih pada saat itu gitu. Nah terus nah sebenarnya gue mau nanya juga sih gini. Boleh. Ini kan dari yang pertama itu kan cumi goreng tepung. Yeah. Kemudian 2019 ini punya bisnisnya minuman ya, Hehe Bobabar kan. Kemudian 2020 balik lagi ke makanan ya goreng-goreng juga sih bisa dibilang ya, geprek ya. Yeah. Nah, ini tuh waktu saat memilih untuk mulai bisnis minuman lah misalnya gitu. Itu ada pertimbangan apa sih? Kenapa bisnisnya minuman gitu? Oke. Sebenarnya kita melihat apa yang pertama, saya suka minum milk tea, dan saya bukan peminum kopi sih sejujurnya. Jadi emang saya minumnya lebih ke milk tea. Terus saya ngeliat memang trennya pada waktu tahun 2018 itu di luar ya, di Singapura, di Taiwan itu lebih kayak ke arah
ada varian baru nih dibanding milk tea, tapi brown sugar boba milk pada saat itu. Terus saya pelajari, terus saya menarik juga nih kayak buat dikerjain. Akhirnya saya coba develop pelan-pelan. Di 2019 awal kita buat gitu. Kurang lebihnya. Jadi lebih ke karena awalnya suka, kemudian mempelajari bisnisnya gitu. Iya, betul. Nah, oke. Nah, tapi kan sekarang berarti kan mengelola 3 brand ya sebenarnya ya. Iya. Nah, itu ini sih lebih ke pengen tahu pusing gak sih? Pusing, Mbak. Pusing, Mbak. Kayak ibarat kita satu orang tua punya 3 anak nih. Iya. Ngurusinnya beda-beda gitu kan. Pusing, Mbak, pusing. Nah, kalau dari Randy sendiri gitu ya, maksudnya sebetulnya pada saat sekarang kan punya 3 brand. Oke, pusing-pusing tapi dinikmati lah ya. Iya. Worth it untuk dijalani kok. Gitu. Nah, sebetulnya apa sih sebetulnya tantangan terbesar lah, the biggest, yang paling gede banget ya dalam mengelola multi brand ini? Kalau diurut lah misalnya ranking 1, 2, 3, 4, 5 atau mau 3 dulu juga nggak apa-apa. Itu sebenarnya apa aja sih? Yang pertama people ya, people. Jadi kita semakin banyak brand, tentu aja kita bikin banyak tim baru, jadi ya banyak anggota baru yang harus kita handle. Karena dari yang saya pelajari juga, ya salah satu dan saya jalani memang salah satu masalah atau tantangan terbesar di dunia F&B adalah managing people, salah satunya. Nah, ya kalau kita bikin brand baru, otomatis kita bikin tim baru. Apalagi kalau misalnya brand kita yang sebelumnya, brand awal kita beda banget sama brand yang mau kita bikin. Sebagai contoh, misalkan saya Master Squid, itu gorengan. Yang satu lagi minuman, boba. Ya, tim yang lama kita nggak bisa kayak hire untuk di brand yang baru. Ya kita harus bikin tim baru lagi, ya kita develop lagi, ya pasti makan waktu, ya makan hati juga kalau misalnya ketemu yang nggak tepat gitu orangnya kan. Nah, yang kedua mungkin controlling. Nah gitu. Terus yang ketiga masalah mungkin supply chain, karena beda-beda lokasi, yang satu di mall, yang satu lagi di luar mall. Nah itu juga masih dipikirin sih tantangannya. Ya gitu sih. Sama terakhir marketing strategi, Mbak. Nah, coba kalau boleh sih aku pengen bahas satu-satu nih. Misalnya dari people dulu deh, dari orang dulu ya gitu kan. Nah, tadi kan dibilang kan harus bikin tim baru gitu. Nah, kalau misalnya di tempat Randy sendiri ya, ini pada saat rekrutmen itu berarti kan harus dicari orang dengan spesifikasi berbeda, atau sebenarnya spesifikasinya mirip-mirip, hanya nanti training yang beda. Spesifikasi kalau garis besarnya sih sebenarnya dunia F&B kurang lebih sama sih. Cuma mungkin untuk pengalamannya aja, kalau sebisa mungkin kalau misalnya saya untuk minuman, ya kita cari background yang kalau bisa yang ada background minumannya, udah pernah kerja di minuman. Kayak gitu sih. Kalau misalnya makanan, ya kalau bisa ada background yang sejenis. Jadi lebih memudahkan untuk kita training lebih cepat juga. Tapi kalau nggak ada, yang penting misalnya F&B aja, misalnya di resto atau di cafe, ya it's okay, nggak apa-apa gitu sih. Nah, tapi sebenarnya SDM yang tadi dimaksud ya, people yang tadi dimaksud gitu, ini lebih bicaranya lebih ke teman-teman yang ada di outlet aja, atau sebetulnya kan tadi katanya kan mirip-mirip ya kalau F&B di outlet, atau sebenarnya bicara people itu bicara juga yang sampai di back office, misalnya kayak tim mungkin marketingnya mungkin, atau mungkin lebih ke operation manajernya gitu. Nah, itu gimana mengelolanya? Mengelolanya ya? Kalau misalnya kita bukan mengelola, mungkin gimana cara membagi tugasnya? Apakah misalnya apakah marketingnya itu sebenarnya divisinya atau people-nya itu sebenarnya satu untuk 3 brand itu, atau dipisah-pisah? Kalau untuk manajer operasional atau supervisor operasional, itu biasa masing-masing brand kita punya masing satu-satu, karena tanggung jawabnya per brand lah mereka. Tapi kalau misalnya back office, banyak yang kayak HR, Markom, atau kayak admin. Nah itu bisa kita gabung sih, intinya sih kayak gitu sih. Jadi lebih efisien juga gitu sih.
Tapi kalau yang Ya, untuk ya, ya. yang di lapangan itu masing-masing sih. Jadi karena tanggung jawab mereka masing-masing gitu. Mm-mm. Nah, tapi sebetulnya berarti kalau seperti kayak training lah misalnya gitu. Ini kan masing-masing brand kan pastinya beda ya apa cara apa operationnya ya, detail-detailnya. Nah, itu berarti apakah dari Randy itu di di holdingnya itu memang memiliki 3 tim training atau sebetulnya Oke. tim Oke. trainingnya 1 tapi modulnya 3 misalnya? Oke. Mungkin kalau tim training ya, saya biasanya gini, kalau buat brand baru yang di hire pertama sama tim HR adalah operasional. Jadi manajer operasionalnya dulu untuk satu brand, baru ke tim bawahnya. Setelah jalan, pas kita mau ekspansi, baru kita hire tim training sih. Biasanya kita begitu ya cara kita ya. Karena untuk di awal kalau udah ada tim training segala macam terlalu berat sih kalau untuk kita. Jadi emang kita start small dulu sih biasanya kayak gitu. Jadi begitu mau bikin brand baru ya, baru membentuk tim training ya. Cabang baru. Jadi kalau misalnya udah mau buka cabang lagi baru kita buat tim training. Tapi pas awal kita biasa bagian operasional yang kita dedikasikan untuk buat training sih di awalnya kayak gitu. Nah, oke. Kemudian tadi kan yang pertama itu kan people, kemudian yang kedua itu bicara tentang controlling ya. Nah, Iya. tadi controllingnya belum terlalu spesifik sih. Yang dimaksud controlling apa ya? Oke. Kalau mungkin controlling yang saya maksud sih controlling inventory, karena semakin banyak brand pasti kan inventory SKU-nya bertambah kan kayak gitu. Nah kalau SKU bertambah otomatis kayak controlling kita juga harus lebih ekstra, karena kalau enggak sayang banget kayak barang yang fast moving itu yang sebenarnya mungkin bahan baku utama di outlet yang menyumbang omset juga yang terbesar kehabisan gara-gara kita nggak kontrol. Itu kan jadi kita kehilangan omset juga. Atau yang slow moving, barang-barang yang jarang keluar masih banyak ternyata nggak bisa dipakai gara-gara expired. Itu kan juga jadi loss. Jadi jangan sampai ya kayak kita bikin banyak brand, bikin juga banyak loss. Jadi kan sayang banget. Ya itu juga mesti tantangannya sih kayak gitu. Tapi berarti kalau di holdingnya sendiri itu berarti punya kayak semacam apa namanya ya, gudang pusat atau enggak? Oke, kita ada sih. Kita ada karena itu gudang, belakangnya kita juga tempat produksi. Kayak karena squidnya kita kan cleaning sama cutting sendiri itu. Oh, gitu. I see. Ya. Repotnya di situ. Lumayan ya. lumayan repot. Karena nggak ada vendor yang bisa ini sih, yang bisa dengan kualitas yang kita mau, terus kayak bisa dipotongin, belum ada so far kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya kita bikin, karena keberatan di nama Mbak, Master Squid. Jadi kalau misalkan squidnya nggak enak, malu gitu. Ya. Kayak gitu. Berarti sebenarnya itu mirip apa ya, bisa dibilang kayak ada rumah produksinya berarti ya? Atau Iya, bisa dibilang kayak gitu, rumah pabrik. Nggak sampai pabrik lah. Skalanya nggak sampai pabrik lah. Jadi kayak kita beli kan masih utuh, masih beku, nanti kita cairin, kita potong, kita cleaning, terus kita bekukan, kita vakum, ya baru kita kirim-kirim lah kayak gitu sih. Tapi kalau Master Squid itu lokasinya tadi jauh-jauh juga ya, kayak Hehe atau enggak? Oh enggak, jadi Master Squid sih Jabodetabek. Jabodetabek sama Bandung kita ada gitu. Oh, I see. Ya lebih mudah ya, berarti maksudnya bukan lebih mudah. Mungkin SKU-nya tetap banyak, tapi mungkin distribusinya yang nggak terlalu ribet kayak Hehe mungkin ya. Iya. Tapi kalau Hehe tuh kebetulan kan barangnya kering semua tuh, bubuk, boba, sirup itu gampang sih. Jadi pakai ekspedisi apa aja bisa. Tapi kalau yang Master Squid rata-rata kita kirim sendiri gitu. Kalau yang geprek? Geprek, nah kalau ayam sebenarnya banyak banget vendornya. Jadi kita tinggal kasih bumbu marinasinya, dia marinasi, ntar tinggal dikirim ke outlet masing-masing. Itu jauh lebih simpel sih. Gitu. Berarti yang paling challenging mungkin bisa dibilang Master Squid ya? Master Squid, ya betul banget. Challenging banget. Jadi kita mau buka di Makassar, itu juga agak-agak susah kirim bahannya, atau ongkos kirimnya terlalu tinggi. Jadi agak-agak repot sih kita gitu. Tapi berarti tadi kalau boleh sedikit ditarik kesimpulan ya, berarti kalau di Randy sendiri kalau bicara tentang
controlling inventory, berarti pembagiannya itu menjadi dua ya, lebih ke slow moving sama fast moving aja. Atau ada lagi mungkin? Yang pasti per brand sih intinya kan, per brand ya, Per fast brand. moving sama slow moving juga intinya harus diperkuat. Kadang-kadang maksudnya gini Mbak, kita apalagi kayak saya kayak masih baru-baru pas awal-awal bisnis kan semangat banget, ekspansi, sedangkan di belakangnya kita nggak perhatikan malah hancur-hancuran, ya rugi juga ujung-ujungnya, banyak loss juga, jadi makin rugi sih. Intinya sih itu sih tantangannya, masih diperhatikan juga. Tapi sebenarnya kalau untuk distribusi sendiri ya, Ya, kita masuk yang selanjutnya aja deh. Mau nanya juga, sebenarnya ini masih nyambung gitu kan. Tadi kan yang iya, ketiga berarti supply chain ya. iya betul. Ya, yang ketiga supply chain. Nah, berarti kan nyambung nih. Udah ngomongin tentang gudang pusat, udah ngomongin inventory, itu kan mau nggak mau kalau bicara tentang outletnya ada di mana-mana, itu kita ngomongin tentang supply chain ya, bagaimana dia Ya, mendistribusi juga. ya, Nah, sebenarnya kalau distribusi itu di apa namanya, di grup holdingnya Randy ya, ini ya. sendiri atau ada vendornya? Oke, ini supply chain-nya sendiri sih, sendiri. Kalau yang misalnya kayak untuk Squid sih sendiri. Kita nggak yang pakai, belum pakai yang Kiat Ananda atau apa sih, enggak sih. Kita masih driver sendiri. Ini kali belum apa sih, nanti juga pasti akan pakai lah kalau misalnya gede. Iya, Kalau iya, misalnya iya, banyak iya, iya. cabangnya. Belum, ya belum sebanyak itu mungkin ya. Nah, tapi kalau sendiri ya, bisa nggak diceritain dong, lebih ke apa ya, kesulitannya, tantangannya di mana sih? Karena biar pada kebayang juga kalau misalnya teman-teman yang usahanya mungkin belum sebesar Randy ya gitu. Jadi pengen dapat satu pandangan lah gitu. Kalau dari Randy sendiri mendistribusi itu apa sih tantangan terbesarnya gitu kalau ngomongin supply chain? Tantangannya ya, tantangannya udah pasti kayak SDM juga nih, balik-balik lagi. SDM Kayak lagi. kadang, iya balik SDM, terus sama, ya kalau sendiri ya kita mau buka outlet agak jauh dikit, agak mikir nih, gimana ya ngirimnya. Maksudnya jadwalnya bisa gak? Misalnya kita udah mentok Bandung nih, kalau kita mau buka di Semarang, apakah bisa ya? Kayak jadi agak ya terbatas. Jadi emang ruang geraknya jadi agak terbatas sih kalau sendiri sih. Gitu masalahnya. Yeah. Jadi sebenarnya ada juga tarik menarik kepentingan ya sebenarnya dengan rencana ekspansi mungkin ya. Iya, itu bisa juga ya, jadi pengaruh ke situ juga. Tapi ya so far karena kita masih bukanya Jabotabek dan Bandung, kita masih bisa handle sendiri sih. Tapi sebelumnya sih kita masih waktu sebelum pandemi kita ada di Sumatera. Itu ada sih, memang ada apa? Kayak truk khusus frozen, kita pakai dia juga sih. Oke. Tapi ya masih sendiri ya sebenarnya Iya, ya. sendiri. Gitu. Gak ada vendor. Nah, kemudian ini mau nanya nih, ini kan brandnya banyak ya, brandnya banyak. Lah, tapi sebetulnya banyakan Basarita. Enggak. Gitu. Nah, ini kan brandnya banyak nih. Sebenarnya kalau dari pengalaman Randy ya, sebenarnya punya banyak brand itu sebenarnya menjadi kekuatan atau justru jadi kerugian gitu sebenarnya dari sisi bargain power dengan supplier. Oke. Kekuatan sih, apalagi kalau kita punya satu brand yang memang udah lebih lama ya, yang udah eksis, yang orang udah banyak tahu, terus jadi trust untuk tim grup kita itu lebih oke sih untuk ke supplier. Jadi bisa dapat harga yang baik, bisa dapat tempo atau sistem pembayaran yang baik juga. Jadi jauh lebih oke sih kalau kita udah punya satu satu brand yang udah oke, maksudnya udah eksis gitu lah. Gitu sih. Udah dapat trust-nya. Udah dapat trust-nya ya. Oke. Yeah. Nah, terus ini sebenarnya sebelum saya ini tadi saya sedikit membuka Q&A ya. Sebetulnya ini ada yang nanya ya. Tapi ini bentar. Sebenarnya ini pertanyaannya ini sih, karena kan tadi ngomongin ada beberapa cabang. Nah, ada yang nanya sih, itu cabang itu ekspansinya sendiri atau udah franchise? Oke. Kita franchise sih. Jadi memang mix sih. Jadi kayak misalkan Master Squid ada sebagian besar kita punya sendiri, sebagian franchise. Kalau Hehe kita lebih banyak franchise gitu sih.
Oh gitu. Jadi itu Iya, udah dijawab ya tuh yang nanya. Gitu. Jadi lebih mix mungkin ada yang outlet milik sendiri juga, iya, ada yang sebenarnya franchise atau kemitraan kali ya, bukan iya, franchise ya. kemitraan lah. Kemitraan ya gitu. Iya, Nah, betul. oke. Terus apa bentar. Tadi ini nih, terus ada juga ini ada yang nanya sebentar. Multi brand itu sebentar. Oh, dia nanya lebih ke ini. Sebenarnya kalau menurut Randy ya, si Iya, punya banyak brand itu kan ya pasti ada plus minusnya ya gitu. Tapi iya, dia tuh bertanyanya eh, mungkin lebih ke pengalaman pribadi aja sih. Pernah nggak ada iya. kasus misalnya eh, ada terjadi sesuatu di satu brand, nah itu apakah mempengaruhi yang lain? Eh, Atau sebenarnya enggak karena di brandingnya berdiri masing-masing. iya, karena memang berdiri masing-masing sih intinya. Tapi tergantung kasusnya juga ya, kasus apa gitu ya. Tapi kalau so far Hmm. sih nggak ada gimana sih. Tapi berdiri masing-masing kayak gitu sih. Oh, karena berdiri masing-masing ya. Jadi Iya. semoga sih selama ini pernah ada kasus yang mungkin pemberitaannya negatif nggak? Semoga nggak ada sih ya. Ya, puji Tuhannya nggak ada, puji Tuhannya Nggak ada nggak ada. ya. Jadi kita Jangan juga, sampai ada juga. ya masing-masing brand kita kan juga PT masing-masing gitu kan. Jadi tidak saling mempengaruhi sih harusnya. Oh, PT-nya masing-masing juga. Hmm, masing-masing. Nah, kalau kalau pemberitaan positif mungkin kayak let's say misalnya Mem- kalau dulu kalau Jakarta kan mungkin kita yang paling famous itu kan mungkin kayak dikunjungi Bapak Presiden kayak Tuku gitu misalnya kan. Wow. Pernah nggak? Ya mungkin nggak sampai segitu ya, tapi ada nggak misalnya dikunjungi siapa Ya, gitu? ya apa ya? Paling diliput TV atau Hmm. influencer atau waktu ya di post sama apa ya? Kayak artis, kayak gitu-gitu sih. Ya, Yang kayak gitu-gitu, yang padahal kita nggak set, ya itu yang bikin ya jadi portfolio kita juga dan berefek juga ke brand-brand kita lainnya gitu sih. ya, ya, ya. Nah, itu maksudnya misalnya yang diliput itu misalkan hey-hey-nya gitu ya. Nah, Iya, itu punya efek nggak terhadap misalnya Master Squid atau oke, Geprek Baron? oke. Punya efek apa enggak? Enggak secara langsung ya. Mungkin karena kita nggak secara langsung ke efek ke situ sih. Tapi untuk mungkin ke mitra kita juga seneng ya kalau misalnya grup apa brand di grup yang dia ambil itu ada sesuatu yang bisa dia ini sih, yang bisa dia apa namanya, bisa dia bicarakan atau dibanggakan lah intinya. Ya gitu sih. Hmm. Nah, oke. Sebelum kita moving ke poin keempat tadi Hmm. gitu ya, aku mau ada info dulu ya buat teman-teman foodpreneur mengenai programnya Foodies. Boleh ya? Boleh banget. Gitu. Nah, buat teman-teman, apa saat ini itu masih dalam masa perdana untuk informasi dibukanya pendaftaran Sekolah Bisnis Kuliner by Foodies gitu. Jadi Sekolah Bisnis Kuliner by Foodies itu apa? Sekolah Bisnis Kuliner by Foodies itu adalah program pembelajaran intensif yang dapat diikuti secara offline selama 6 bulan. 6 bulan itu terbagi menjadi 4 bulan program kelas dan 2 bulan mentoring. Atau bisa diikuti online juga. Jadi ada offline, ada online, tapi yang pasti intensif selama 6 bulan. Saat ini masih dibuka untuk pendaftaran sangat spesial, harga terendah hanya untuk 20 pendaftar pertama. Jadi yang mau serius mendapatkan ilmu bisnis kuliner lengkap, lebih dari 150 modul lengkap, bisa segera cek ke sekolahkuliner.com. Gampang tuh, Wow, bisa langsung keren diklik banget, keren. aja sekolahkuliner.com gitu. Atau bisa juga langsung tanya ke WA-nya CS Foodies, itu di 0813 12147974. Saya ulangin ya. 0813 12147974. Jadi ini outputnya bakal luar biasa banget teman-teman, jadi bisa menyusun bisnis plan, penawaran ke investor, rencana keuangan, dan persiapan membangun bisnis miliaran. Wow, 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 Semoga wow, menjadi keren, keren, miliaran. keren. Gitu. Mantap, mantap, Jadi mantap. apa sekolah offline kemarin ada yang nanya, sekolah offline-nya di mana? Sekolah offline-nya itu ada di Bandung di Jalan Dago nomor 70. Kalau teman-teman pernah ke Bandung, tahu Jalan Dago, tahu Kartika Sari, kita ada di depannya, di seberangnya. Wow, Gitu keren, jadi. keren. Jadi gampang dicari lah di Jalan Dago 70.
perkuliahannya akan dimulai kapan? Perkuliahannya akan dimulai, sekolahnya akan dimulai kapan? Sekolahnya akan dimulai di bulan Juli. Jadi akan mengikuti masuknya sekolah-sekolah pada umumnya. Tapi tenang aja teman-teman, selain offline ada juga kelas online-nya. Oke, kita masuk ya ke poin selanjutnya. Tadi kan Randy sempat cerita ya, jadi tantangannya apa aja? Itu ada 4. Ada yang pertama itu adalah people, mengelola SDM gitu kan. Yang kedua adalah controlling inventory karena SKU-nya cukup banyak ya gitu kan, cukup banyak. Ada yang ada yang fast moving, ada yang slow moving, ada yang per brand dibaginya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah supply chain, yaitu distribusi produknya. Nah, yang keempat tadi kalau nggak salah sempat disebut adalah lebih ke marketing strategi. Nah, mungkin bisa diceritain nggak yang dimaksud itu adalah mengelolanya lebih ke mana ya? Maksudnya gini, pada saat berarti kan sebetulnya secara marketing itu sebenarnya kan konsumennya Randy itu kan berarti sebenarnya ada 2 ya, ada yang end customer, teman-teman yang langsung membeli produk dan mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua kan customer itu adalah mitranya tadi ya. Iya. Betul ya? Iya, betul. Ya. Gimana? Bisa diceritain nggak? Maksudnya bagaimana menjangkau dua-duanya itu? Satu-satu dulu aja. Ya, kalau misalkan ke end customer ya karena masing-masing brand kita kan punya target market masing-masing ya, sama karakter masing-masing per brand. Jadi pasti kita treatmentnya atau buat kayak promonya juga berbeda-beda. Kalau misalkan kita mau pakai KOL atau influencer juga pasti influencer yang berbeda-beda. Kalau kita mau bikin media promosi, ya mungkin cara bahasa kita di sosmed atau desain kita di sosmed juga pasti berbeda. Nah, kalau untuk ke marketing strategi untuk mitranya, ya pasti kita kayak buat biasa kalau kita kayak bisa pameran juga kalau untuk yang ini ya. Maksudnya untuk dapat mitra atau gimana? Ya, maksudnya untuk kan kalau misalnya mitra itu akan tertarik jika terpapar informasinya kan gitu. Nah, kira-kira yang dilakukan Randy untuk melakukan komunikasi ke calon-calon mitra itu biasanya disusun berdasarkan apa? Disusun berdasarkan apa? Maksudnya apakah omset atau gimana gitu maksudnya? Enggak, maksudnya gini. Jadi kan apakah tadi sebenarnya udah disebutin sih, misalkan mendekatinya berkomunikasinya misalkan dengan pameran atau misalkan atau misalkan dengan promo atau paket khusus mungkin ya, atau mungkin dengan ads. Iya, kalau kita so far sih udah pernah coba pameran dan juga biasanya juga yang paling efektif kalau kita create something yang oke gitu, misalnya bikin menu baru atau bikin cabang baru atau kita lagi collab sama influencer atau kayak gimana gitu-gitu sih, lebih yang kayak create sesuatu gitu ya. Nah, itu bakal lebih lebih efektif dibanding kita pameran ya. Pameran nggak tahu ya, waktu itu saya pameran di tempat yang kurang tepat atau apa, kurang efektif sih untuk saya waktu itu gitu. Jadi lebih ke kalau ngomong kalau orang seni mungkin ngomongnya gini, jadi saya lebih baik bicara dengan karya gitu daripada dengan iklan gitu ya. Ya mungkin kurang lebih gitu ya, Itu jadi lebih baik justru saya membranding dirinya itu lebih banyak untuk calon end customer sebenarnya berarti jatuh-jatuhnya seperti itu kan. Betul, kan collab ya kan, collab dengan KOL dan lain-lain itu kan sebenarnya dimaksudkan untuk si customer. Nah, kalau misalnya waktu menyusun, kan tadi anak komunikasi nih ya ceritanya, anak komunikasi. Nah, jadi waktu nyusun strategi marketing atau strategi komunikasi ya pada saat di Master Squid, di Hey Hey dan di Geprek Baron itu ada bedanya nggak sih? Atau sebenarnya mirip-mirip metodenya? Metodenya kurang lebih nggak bisa sama banget sih, tapi intinya karena marketnya kan beda. Kalau misalnya kayak Master Squid itu kita ngincernya target marketnya kelas B. Kalau misalnya Hehe itu kelas B dan C. Dan kalau misalnya si Geprek ya itu kelas C. Ya mungkin bisa ke D plus lah. Nah, ya. Jadi cara penyampaiannya mungkin berbeda. Terus kalau misalnya gini, Hehe biasa kita pakai cara kalau misalkan lagi ada
produk sesuatu, kita bikin hampers. Kita hampers atau apa ya sebenarnya? Hampers kita kirim ke influencer. Nah, fashion influencer atau lifestyle influencer, biasa kita lakukan itu. Ya, kita nggak bisa lakukan itu kalau ayam geprek. Ayam geprek kita bikin apa? Hampers kasih ke fashion influencer ya kayak lucu aja dan nggak ada gunanya intinya juga. Ya mungkin kalau ayam geprek lebih kayak apa ya? Mungkin ke yang komedi atau yang biasa yang di dosiar ya kayak gitu. Maksudnya yang masyarakat lebih luas gitulah intinya. Kalau misalkan Master Squid, kita mungkin lebih ke food blogger atau karena itu lebih ke makanan sih, bukannya lifestyle banget. Jadi kayak buat cemilan. Terus kayak bikin promo lokal di mall, kayak gitu-gitu sih, lebih yang kayak gitu. Promo lokal tuh maksudnya gimana sih? Kalau di mall? Promo lokal di mall tuh kayak kita bikin, misalkan di mall tuh lagi ada midnight sale ya. Kita ikutan juga, kita bikin sesuatu, terus bikin promo, misalnya tunjukkan struk belanja kamu pas lagi midnight sale, nanti lu dapat diskon 50% ya kayak gitu-gitu sih. Oke. Kayak yang untuk orang yang hedon lah, kalau yang Master Squid yang untuk ya di mall kan, ya karena jujur aja untuk makanan kita ya makanan yang tidak direncanakan kan. Kalau kayak snack Master Squid itu kayak jarang lah ya orang kayak gue mau ini. Jadi ya memang pelengkap. Kita biasa ada di playground anak-anak, di tempat main kayak atau di bioskop, dekat bioskop kayak gitu. Jadi memang yang seperti itu sih. Tapi kan ya mall sih memang udah buka. Tapi pas kemarin pandemi, boleh nggak cerita dikit dong? Gimana tuh? Kan boleh banget. Intinya pas awal kita ke-hit sih. Jujur aja kita ke-hit. Karena bisa dibilang bukan omset kita berkurang, omset kita 0 kan? Karena tutup. Iya. Iya, jadi itu cukup kayak, wah kacau juga nih di mall nih. Kayaknya makanya kenapa saya buat ayam geprek. Pada saat itu, kayak ini yang si Master Squid nih nggak tahu sampai kapan nih. Apalagi pandemi baru mulai, kita nggak tahu endingnya berapa bulan nih. Ternyata ya sampai ulang tahun juga 12 bulan nih. ya udah lebih ya. Desember ya? Desember November. Enggak. Kan? Iya, kalau di Indo kan waktu itu bulan 3. Oh, Maret. Saya ingat banget saya baru launching produk itu collab sama Wilgo sama Maria. Pas lagi collab besoknya langsung ini lockdown. Aduh, kacau. Ya, itu gimana tuh? Tapi sebenarnya berarti pas habis launching and then kan langsung besoknya tutup semua ya. Tutup semua. Terus bukan besoknya malah. Pas lagi hari kita launching, kita bikin acara, itu pengumuman pasien COVID pertama tuh yang 2 orang itu. Wah, dibilang aduh, kacau nih. Ya, tapi memang jadi nggak sesuai dengan planning lah. Yang itu memang jadi nggak sesuai planning karena situasi intinya kayak gitu. Orang jadi takut jajan, takut apa. Ya itu juga pengaruh. Nah, balik lagi untuk Master Squid ya memang pas lagi COVID itu ya kita ke-hit lah pas di awal. Tapi pas udah boleh buka walaupun 70%, nah kita udah mulai naik lagi, naik. Tapi PSBB kedua berat lagi. Kayak gitu sih intinya, kayak naik turun. Kita naiknya juga nggak langsung kayak balik lagi, enggak. Ini naiknya juga perlahan, udah kayak menikmati nih, wah lumayan nih kayak kita lagi main saham lah, kayak wah ini saham gue udah naik nih dikit-dikit, tiba-tiba jatuh lagi, ntar naik lagi, jatuh lagi ya, kayak begitu sih, kayak wah capek sih, menguras pikiran dan tenaga. Iya. Makanya sekarang kita lagi coba develop ya yang di luar mall, jadi kita bikin cloud kitchen untuk brand kita sendiri sih. Jadi ya untuk menanggulangi, karena ya kita nggak tahu ini kondisi sampai kapan ya. Berharap setelah vaksin memang membaik sih gitu. Cuma kita nggak tahu. Gitu sih. Ya. Oh ya, sebentar. Sebelum aku buka pertanyaan lagi, kita harus menjalankan satu ritual ya. Itu adalah foto bareng. Boleh. Harus ada ritual foto bareng. Nah, buat teman-teman ayo pada nge-print screen, kemudian jangan lupa di-tag ke @foodies.id, terus sama Randy yang mau di-tag yang mana? Randy Sugiarto? Randy Sugiarto. Oh, bukan brandnya ya? Saya jarang tampil di brand saya. Oh gitu, oke. Kalau gitu teman-teman jangan lupa, ini nanti habis ini di print screen, kemudian di-tag ke @foodies.id, foodies.id, sama @Randy Sugiarto. Oke.
Oh gini. Oke, sip. Nah, aku mau buka pertanyaan lagi ya. Tadi kayaknya ada yang nanya. Bentar. Ini kayaknya nanya pengalaman waktu itu kali ya. Kalau menurut Boleh. Randy nih sebenarnya, Ya. kalau ikut bazar itu Ya. sebenarnya wajib dikerjain nggak sih biar dapat nama dulu di awal-awal ya? Atau misalnya Oke. ada cara lain? Oke. Kalau untuk bazar ya, saat ini saya lihat trennya emang udah turun sih. Jadi Hmm. pada saat saya mulai waktu itu memang lagi happening banget tuh. Jadi kayak anak-anak muda weekendnya habisnya di bazar. Jadi Sabtu, Hmm. Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu tuh harus ke bazar. Karena bazarnya Hmm. kayak lokal brand semua lah. Jadi kayak lokal lokal brand semua. Jadi kayak support lokal, jadi keren. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu kenapa bazar kurang. Jadi kurang gitu loh. Kurang. Kecuali yang Mungkin kayak karena itu ya, karena pas pandemi kali ya. nggak tahu ya. Tapi kan kayak tahun 2019 juga udah kurang. 2018, 2019 Oh, juga udah kurang. Kecuali yang kayak tahunan kayak Bright Spot itu masih bagus banget. bright spot Iya ya. itu keren banget, itu keren banget. Itu USS itu juga masih bagus banget sih. Nah emang kalau bazar itu buat buat branding menurut saya kalau bazar yang tepat ya, bazar yang tepat itu bagus banget sih, bagus banget karena banyak kayak contoh kayak Bright Spot gitu ya. Itu banyak Hmm. ya, banyak banyak ibarat anak-anak gaul Jakarta atau anak-anak yang banyak influencer yang datang ya bakal Ya, ngiklanin kalau dia suka sama produk kamu ya dia ngiklanin kamu gratis intinya kayak gitu kan. Kayak gitu ya, sih. ya. Jauh-jauh Nah, lebih efektif gitu. tapi kalau sekarang trennya kemana sih Ren? Ada ini nggak ada sedikit analisa nggak? Saya kan tadi katanya kan kalau sekarang pakai basar tuh kayaknya sekarang udah nggak terlalu hype kayak dulu ya gitu. Nah, kalau sekarang sebetulnya lebih prefernya itu pakai apa ya? Pas kemarin geprek baron aja misalnya, kan pas pandemik tuh. Geprek geprek baron sih sebenarnya kita biasa aja sih, maksudnya nggak yang happening banget. Ya kita untuk daerah misalnya kita buka di Kelapa Gading, ya kita kuasai Kelapa Gading aja, nggak sampai yang karena Oh, I kita waktu itu see. masih masih merintis, kasih kita coba lempar umpan lah gimana ya makan. Ternyata ya puji Tuhannya lumayan lumayan beneran bisa bisa bantu support inilah kalau lagi kita lagi slow kita bisa bantu support apa untuk biaya rental di tempat itu juga kan jadi oke banget. Hmm. Nah kalau sekarang apa ya kalau saya perhatiin ya musimnya kolaborasi sih, kolaborasi Nah, dengan KOL influencer ya, lebih yang ya, kayak ya. gitu karena hmm, saat ini kalau kamu bikin brand atau produk sebagus apa ya orang kayak lebih tertarik sama artis yang terkenal apa dibanding produk sebagus apa sih. Lebih yang kayak gitu kalau sekarang ya arahnya. Hmm. Kayak gitu. Hmm. Berarti penting ya berkolab sama yang Iya, lain ya sebenarnya iya ya. penting, 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 penting. Penting. Nah itu. Nah semoga menjawab ya. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya tuh sebenarnya gini, Bang kalau misalnya ikut basar tuh wajib nggak sih biar dapat nama atau ada cara lain? Nah berarti kalau kalau apa ya salah satu cara selain ikutan basar itu sebenarnya adalah collab berarti ya. Collab, 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 bener, bener, collab. Gitu. Oke, nah terus bentar aku coba lihat dulu ada lagi nggak yang relevan pertanyaannya. Bentar. Oh ini dia tanya tadi kan buka outletnya ada yang jauh-jauh banget ya, berarti kan pulaunya loncat kemana gitu kan. Nah Iya. itu tuh apakah ada rumah produksi di wilayah tersebut atau Oh sebenarnya enggak. tetap terpusat? Oke. Kalau itu kan kebetulan brandnya Hehe ya. Hehe itu Hmm. bahan bakunya eh, powder, sirup, boba ya itu semua kering semua sih. Jadi semua dari Jakarta Hmm. kita kirim ke sana gitu. Hmm. Nggak ada Nggak yang ada harus rumah produksi ya diproduksi. berarti? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oke, tadi saya yang diproduksi cuma yang Master Squid aja kan berarti ya? Iya, Master Squid aja yang paling lumayan effort ya. Oke, nah buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat aku bacain, itu sebenarnya hari ini aku bacain cuma yang berkaitan aja. Nah, buat teman-teman yang pertanyaannya belum dibacain sama aku gitu, nah jangan lupa bisa juga sebetulnya join ke channel Telegramnya Foodies Media Community ya, karena ada konten edukasi setiap hari di channel Telegram Foodies itu. Kliknya gampang, joinnya kemana? t.me garis miring Foodies ID. Gampang tuh. t.me garis miring Foodies ID. Jadi
bisa yang nggak punya Telegram di-download dulu gitu. Atau bisa juga subscribe ke Foodies YouTube channel gitu. Bisa aktifkan tombol loncengnya dan share linknya ke WA group, Telegram group, dan semua messenger yang ada agar manfaatnya lebih banyak tersebar. Jadi kayak misalnya video-video IG Live ini kan tenang aja yang telat bakal tetap stay di IG-nya Foodies, di IGTV-nya Foodies, dan biasanya akan kita upload juga ke Foodies YouTube channel. Jadi teman-teman jangan khawatir, bisa juga cari di Foodies YouTube channel. Oke, nah itu ya dari teman-teman ya. Coba aku mau lihat dulu. Masih ada nggak nih pertanyaan dari aku? Waduh. Gitu. Nggak sih sebenarnya. Oh ya, mau nanya juga nih. Sebenarnya lebih ke habit nih. Kan kayaknya Randy kan ada-ada aja lah idenya gitu ya. Gitu. Nah, punya ini nggak sih Ren, kan biasa ada orang yang untuk nyari ide, misalnya dia kalau dulu mungkin jalan-jalan misalnya gitu. Nah, ada nggak sih kalau Randy ini habitnya apa sih untuk bisa dapetin nyari ide? Apakah mungkin bertapa gitu? Sakti banget ya. Enggak sih, kalau nyari ide ya itu, karena saya sukanya traveling ya saya traveling. Tapi kalau misalnya emang lagi nggak traveling, kadang-kadang saya nyari idenya di supermarket. Hah? Oh, gimana tuh maksudnya di supermarket? Ya, agak aneh ya. Tapi emang gitu sih. Saya kadang-kadang, misalkan kayak saya mau ngembangin produknya si Hehe nih. Ini gue mau apain lagi nih minuman nih. Ya udah saya ke supermarket, misalkan saya lihat produk apa yang bisa gue mix ya. Jadi, saya liatin misalkan dari salah satunya misalkan coki-coki nih. Saya ada bikin coki-coki sama boba ya. Saya, ini kayak menarik juga nih. Kayak saya ngeliat barangnya langsung kayak bisa lebih dapat ide dibanding kayak saya googling atau apa, kayak saya ngeliatin urutin ya kayak gitu sih, lebih yang kayak gitu. Atau ya kalau YouTube oke banget sih, YouTube saat ini oke banget ya, kita bisa nyari ide sampai ke mau mana, ke India, Bangladesh atau apa ya, kita sesimpel lu buka YouTube tinggal cari aja gitu makanan daerah sana, itu juga itu oke banget sih kayak gitu. Tergantung algoritmanya berarti ya. Jadi teman-teman kalau nge-searching di YouTube itu yang di-searching misalnya kayak apa ya, best food in mana gitu kan, Bangladesh misalnya kan, trending drink in mana gitu ya. Jadi jangan misalnya gangguin kucing misalnya. Gangguin kucing. nanti nontonnya gangguin itu ya. Anjing gitu. Atau misalnya nontonin yang prank-prank apa sih, nggak tahu sih, tahu nggak Randy, misalnya kayak The Jalals misalnya. Jangan itu, kalau itu nanti keluarnya bukan ide gangguan. Iya gitu. Ya sekarang berarti oke banget itu sih ya tadi ya. Ya sosial media oke banget ya, saat ini sangat membantu lah intinya. Kalau TikTok gimana, Ren? Main TikTok gak? Ya main untuk sebagai viewer aja ya. Viewernya main sih, dia bagus sih intinya. Kalau untuk cari ide kan maksudnya Mbak. Ya sekarang malah kayak saya juga banyak informasi baru itu dari TikTok sih, lebih compact kan, 1 menit kita udah dapat informasi full dibanding kayak kalau YouTube kita harus nonton setengah jam 1 jam baru ini intinya lu mau ngomong ini. Kalau misalnya TikTok kayak kita nonton 1 menit, bagus juga, baru kita explore lagi ke YouTube atau kemana gitu. Sip. Oke, nah ini mendekati akhir live nih. Kayaknya udah mau hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi mendekati akhir live, boleh nggak aku minta dong closing statement dari Randy buat teman-teman foodpreneur yang lagi nonton? Aduh, closing statementnya apa ya? Mungkin kayak dari tadi kita pesan-pesan. Ngomong, ya. Intinya kalau pesan-pesannya mungkin dari tadi kita ngomong tantangan gitu ya, kayak terkesannya menakutkan atau dark banget gitu, tapi enggak sih, intinya semua hal itu bisa di overcome ya, terus ya worth it banget untuk dijalani intinya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut untuk mulai, ya mulai aja dulu kan, kayak kata hashtag Tokopedia, mulai aja dulu, bener banget. Tapi selain itu kita juga pas kita lagi running kita juga harus penuhi kepala kita sih dengan pengetahuan ya, bisa juga learning belajar di Foodies itu oke banget, karena saya juga mengalami sendiri ya, useful banget untuk bisnis kita. Mungkin segitu aja sih. Oke, nah oke, kalau begitu terima kasih banget waktunya buat Randy yang hari ini bersedia berbagi sama teman-teman foodpreneur sama Foodies juga.
gitu kan. Terima kasih juga buat teman-teman yang juga pada nonton gitu. Semoga sharing hari ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman foodpreneur gitu kan. Dan juga pastinya gitu akan menjadi berkat untuk Randy dan teman-teman di Master Culinary Group ya. Thank you banget buat Mbak Sarita dan Foodies juga sih. Ini kesempatan yang baik untuk saya juga. Oke, thank you banget buat Randy, thank you banget juga buat teman-teman gitu kan. Doakan kita terus sharing terus gitu kan biar bisa menyebarkan ilmu sebanyak-banyaknya. Gitu. Oke, kalau gitu saya malam ini pamit. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Maju terus kuliner Indonesia. Maju terus. Malam-malam.